مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur 14 hari Ramadan membersamai kita. Ini bukti bahwa Allah mencintai kita semua. Dengannya kemudian Allah mempertemukan kita dengan Ramadan ini. Alhamdulillah kita bisa berpuasa dengan sempurna. Mudah-mudahan nanti kita sempurna pula menyelesaikan Ramadan. Kita juga bisa salat malam dengan sempurna pula. Al-Quran kita baca, duduk manis iktikaf seperti ini. Ini karena semangat kita mengisi Ramadan. Dan insya Allah munajat-munajat kita, doa-doa kita, semuanya ini akan diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jamaah sekalian, kita akan mengakhiri Ramadan biiznillah. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali kepada fitrah kita yang sebenarnya. Menjadi manusia-manusia baru, baru imannya, baru pula akhlaknya, baru pula pemahaman keislamannya. Insyaallah jamaah sekalian, kita semua nanti sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul kepada kita, keluar dari bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Satu hal yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-istiqamah,
Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, Bapak Ibu, ketika masuk di bab istiqomah seperti ini, inilah bab yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah sekali waktu Nabi itu ketika duduk-duduk bersama para sahabat di pagi hari seperti ini, para sahabat melihat wajah dan aura Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan hari sebelumnya. Bahkan para sahabat juga terkejut, tiba-tiba muncul di pelipis Nabi sini, ya maksudnya kanan kirinya ubannya keluar. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, malladzi syayyabatka?" Apa yang membuat engkau kok begitu cepat ubanmu keluar? Padahal kemarin aku tidak melihat itu. Jadi Nabi, Pak, kalau jenengan lihat dalam kitab Asy-Syama'il An-Nabawiyah, ya, hadis-hadis yang murni berbicara tentang performa fisik Nabi, itu namanya Asy-Syama'il. Di Imam At-Tirmidzi itu ada bab khusus, Al-Bukhari juga ada bab khusus. Salah satunya melihat bagaimana jumlah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai begitu, Pak, para sahabat begitu perhatiannya dan begitu cintanya kepada Nabi, setiap perubahan yang terjadi kepada Nabi itu dilihat oleh para sahabat, termasuk uban yang bermunculan di kedua pelipis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi, jemaah sekalian? Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Jujur kata Nabi, aku merasa risau, agak sedikit galau. Jadi muncul, Pak, sisi kemanusiaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, kenapa turun kepadaku? Ya, baru saja Jibril datang menemui aku dan menyampaikan satu ayat dalam surat Hud. Apa itu? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innallaha bima ta'maluna basir. Ya. Ini, Pak, yang membuat Nabi merasa takut. Apa ayat itu? Kata Nabi, ini membuat aku takut dan keluar ubanku. Istiqamahlah engkau ya Muhammad, sebagaimana engkau diperintah. Coba lihat jemaah sekalian, istiqamahlah engkau ya Muhammad sebagaimana engkau diperintah. Wa man taba ma'aka wala tatghaw, dan orang-orang yang bertobat kembali ke jalanku yang selalu membersamaimu itu. Kita semua ini jemaah sekalian suruh istiqamah pula. Dan jangan melampaui batas dalam hidup ini. Allah mengatakan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat semuanya Allah Maha melihat. Ini, Pak, yang membuat Nabi takut. Dari situ ini kita sudah berada di tanggal 14 Ramadan. Bagi yang ambil hari Sabtu sudah tanggal 15 Ramadan. Ini pertengahan Ramadan. Mudah-mudahan, Pak, jenengan tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu begini nanti orang bisa tidak istiqomah karena dua hal. Yang pertama, murni karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Murni karena takdir Allah, dan itu takdir yang positif buat kita. Apa itu? Sakit. Mudah-mudahan sampean tidak sakit, Pak. Sebab kalau sakit kita tidak bisa istiqomah lagi. Biasanya subuhan ke masjid, tidak bisa subuhan ke masjid. Biasanya kita bisa berpuasa, karena sakit kita tidak bisa berpuasa. Akhirnya kita tidak bisa istiqomah. Biasanya kita tiap malam salat tarawih, kita juga tidak bisa salat tarawih. Kita punya target ingin membaca Al-Quran. Mungkin ada di antara kita ingin menghatamkan Al-Quran.
terganggu juga. Nah, karena takdir yang seperti itu, tolong Pak, Ibu, kita tidak perlu terlalu cemas. Insya Allah berlakulah kaidah hadis Nabi itu. Di hadis pertama Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyahnya itu, termasuk juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Insyaallah setiap amal-amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Berarti Allah memberikan takdir kepada kita untuk istirahat. Tetap jenengan mendapatkan apa? Pahala yang sama. Dan Allah tetap menganggap kita ini istiqomah, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang repot kalau kemudian kita ini istiqomah, tidak istiqomah yang kedua, Pak. Penghambat yang kedua. Itu bukan karena takdir Allah, tapi karena ulah kita sebagai manusia ini. Dari situ saya jadi teringat dalam sebuah hadis sahih, insyaallah riwayat Thauban dalam kitab Afat al-Tariq. Itu tertera hadis ini, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Tolong, kata Nabi, sadari ya, ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya setiap amal-amal itu, biasanya kita ini Pak, amal-amal peribadatan yang sunnah-sunnah seperti ini, itu akan ada masa semangat, masa menggebu-gebu, masa serius. Kayak Ramadan seperti ini Pak, jarang-jarang kita salat subuh, kita salat subuh. Jarang-jarang kita salat malam, kita salat malam. Biasanya kita jarang-jarang baca Quran, semangat baca Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur, berarti Allah menggerakkan hati kita untuk punya semangat itu. Tapi tolong disadari pula, kata Nabi, walikulli syirratin fatrah. Dan setiap masa semangat itu nanti akan ada satu masa namanya masa fatrah. Ya, orang yang dinamakan futur, Pak. Apa fatrah ini? Masa jenuh, masa bosan, ya, masa capek. Mudah-mudahan kita tidak jenuh, Pak. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Kenapa? Karena Nabi memahami betul kita ini manusia, Pak. Bukan malaikat. Kita punya nafsu. Kita punya syahwat, jamaah sekalian. Yang terkadang nanti syahwat kita ini mengalahkan kecerdasan kita berpikir, mengalahkan kejernihan nurani kita. Ya, akhirnya akan ada masa jenuh. Ambil contoh, jamaah sekalian. Saya jadi teringat, tapi ini sekedar ilustrasi Pak, kita ngambil ibrahnya saja yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dalam, sampean lihat Pak, dalam fikih salat tarawih itu, salat malam itu setiap malam Nabi mimpin Pak, menjadi imam salat tarawih. Jangan tanya, kata para sahabat, bagaimana indahnya Nabi membaca Al-Quran. Karena beliau yang menerima langsung dari Jibril, tahu betul ya, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat yang dibacakan oleh Rasulullah dan didengarkan oleh para sahabat ketika salat malam, salat tarawih itu. Berjalan waktu Pak, semalam, dua malam, beberapa malam, akhirnya Masjid Nabawi itu membludak. Luar biasa, sahabat berdatangan. Karena Ramadan ini istimewa Pak, salat malamnya disunnahkan untuk kita dilaksanakan di awal waktu. Ya, habis salat Isya, sekaligus menunjukkan ruh kebersamaan di antara kita. Sehingga semakin bertambah waktu, berjalan waktu, malam-malam berikutnya sahabat semakin banyak sehingga masjid penuh, jamaah sekalian. Subhanallah, malam keberapa tidak disebutkan dalam kitab itu. Tiba-tiba Nabi habis salat Isya, karena Isya ini sesuatu yang wajib, harus di masjid memang. Habis salat Isya, Nabi kemudian balik Pak, pulang ke rumahnya. Para sahabat menunggu untuk melanjutkan salat tarawih.
Mungkin kalau bahasa saya 1 jam ditunggu Nabi tidak keluar. Jam berikutnya sampai jam 9 Nabi juga tidak keluar. Sampai jam 10 malam Nabi juga tidak keluar. Gelisah para sahabat, ada apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah menunggu betul, rindu, menikmati betul salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, akhirnya kalau tidak keliru antara Usama bin Zaid atau Abdullah bin Abbas mencoba untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumah Nabi dan menanyakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, ini para sahabat jamaah sudah pada menunggu engkau untuk bersama-sama kita lanjut salat malam sebagaimana biasanya." Apa kata Nabi jamaah sekalian? Katakan pada mereka, "Aku sudah salat bersama keluargaku." Jamaah sekalian, apakah Nabi futur, Pak? Tidak ada kamusnya Nabi futur. Nabi ini manusia pilihan. Nabi ini maksum, Pak. Nabi ini setiap berbuat kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa jelas maksumnya sudah 100% jamaah sekalian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku hanya khawatir kata Nabi, kalau aku melanjutkan salat malam bersama kalian terus-menerus dan kalian menikmati, jangan-jangan nanti Jibril datang membawa arahan dari Allah, salat malam ini, tarawih ini menjadi wajib buat kalian. Dan itu memberatkan. Nah saudara, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Nabi itu Pak tidak berpikir untuk dirinya sendiri Pak, tapi berpikir kepada umat. Karena boleh jadi nanti akan ada di antara kita malas Pak salat tarawih. Mungkin karena kurang sehat. Mungkin karena pekerjaan di kantor menumpuk dan harus dikerjakan lagi di rumah. Yang penting Pak, isyaknya tetap di mana? Di masjid. Apa hadis ini jemaah sekalian? Faman kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Barang siapa masa fatrahnya, masa jenuhnya, masa capeknya itu dia dialokasikan pada sunnahku yang lain, maka orang itu pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Ramadan sejak tahun-tahun yang lalu itu setiap habis salat Pak, saya selalu baca 1 juz. Sehingga 1 hari 5 juz. 6 hari alhamdulillah kita bisa hatam, 1 bulan bisa sampai 5 kali hatam. Tapi terkadang juga nggak terpenuhi juga Pak. Pas kita sedang baca Quran, udah niat baca Quran, tiba-tiba ada orang datang, Pak. Tamu. Ya, tamu. Kira-kira saya melanjutkan baca Quran atau saya memuliakan tamu, Pak? Loh, kalau kita berpikir pribadi, waduh tamu ini merusak istiqomah saya, kebiasaan saya gitu. Lah Pak, tidak demikian kata Nabi. Ya, ini juga benturan futur karena ada sesuatu yang lebih baik lagi jemaah sekalian. Menghormati tamu, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, tolong muliakan tamumu itu. Jadi memuliakan tamu ini wajib ya Mas sekalian. Baca Quran Pak, ini masalah pribadi. Nah, ya sudah Pak. Sadaqallahul azim. Apalagi tamunya Pak urusan pribadi, urusan keluarga, urusan anak, urusan kesalahpahaman dengan relasinya. Diskusinya tidak bisa 10-15 menit ya Mas. Kadang-kadang sampai sejam 2 jam Pak. Ya sudah kita nikmati. Berarti Allah telah mempertemukan kita dengan sunnah yang lain. Itu kata Nabi Pak. Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada. Barang siapa masa jenuhnya sampai alokasikan pada sunnah yang lain, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau yang paling jelas ginilah, mungkin tamu terlalu Pak ya.
Saya di masjid saya Pak di depan rumah jamaah sekalian. Saya hanya melangkah mungkin 6-7 meter langsung masjid di depan rumah saya. Dan subuh saya tidak turun Pak selama Ramadan sampai syuruk, matahari keluar. Tapi namanya manusia Pak, mungkin sahurnya kebanyakan, mungkin pas fisik kurang sehat. Biasanya kita baca Pak, kita di masjid saya itu ada namanya one day one juice. Setiap hari masjid kami, setiap hari baca Quran 1 juz Pak. Ini mengajak orang-orang bapak-bapak terutama ibu-ibu yang kurang lancar baca Quran, dipimpin oleh para mahasiswa penghafal Quran. Setiap salat 2 lembar setengah, setiap salat 2 lembar setengah. Subuh 2 lembar setengah, duhur 2 lembar setengah, asar 2 lembar setengah, maghrib tidak ada, kan ada pengajian biasanya itu kalau di luar Ramadan, isya kemudian 2 lembar setengah, hingga satu hari 10 lembar 1 juz. Itu bareng-bareng jemaah sekalian. Setelah itu baru ada nasihat. Kadang nasihat duluan, kalau Ramadan begini ada kultum dulu. Setelah itu baca Quran, setelah itu baca sendiri-sendiri jemaah sekalian. Pas baca Pak, kadang-kadang ngantuk berat. Ngantuk berat. Futur Pak. Jenuh, ada masa capek. Apakah saya harus paksa jemaah sekalian? Saya kasih langgan, saya ke belakang sebentar, saya perbaharui wudhu jemaah sekalian. Seger lagi, dan saya lanjutkan baca Quran lagi, baca maksurat, berdoa segala macam. Masih ngantuk juga Pak. Masih ngantuk juga. Ya sudah, letakkan, sambil tenang aja Pak. Melonjor kaki, ya iktikaf saja sebagaimana biasa. Astagfirullahaladzim. Sebab sampean baca Quran dipaksakan dalam kondisi ngantuk, bisa banyak salahnya Pak. Ini yang dikhawatirkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min talil Quran wa fi riwayah kam min qari'il Quran. Berapa banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mentilawai Al-Qur'an, wal Qur'anu yal'anu. Sementara Qur'annya melaknat kepada orang itu. Kenapa Pak? Ngantuk-ngantuk dipaksa. Saya pernah baca Pak, baca Quran ngantuk jamaah sekalian. Tidak bisa kacau Pak, kacau. Saya sering jamaah sekalian merasakan seperti itu. Kacau betul, sudah letakkan Pak. Yang penting ketika sampean tutup, jangan kemudian tidur terus. Apalagi kemudian sampean capek begitu buka YouTube Pak. Yang dilihat artis jamaah sekalian gitu. Sedang tukaran sama suaminya atau artis sedang selingkuh. Lah ini namanya kata Nabi, faman kanat fatratuhu ala ghairi sunnati faqad dhalla. Barang siapa masa fatrahnya seperti itu, masa capeknya seperti itu, ngantuk kemudian dia disibukkan dengan sunnah yang bukan sunnah Nabi, na'udzubillah, faqad dhalla, maka tersesatkan orang itu kata Nabi. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan Pak pandai-pandai menginovasi ngelihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Pak, yang wajib jangan futur ya. Salat futur ya Pak. Lu repot ini Pak. Saya manusia, punya nafsu. Saya tidak mau salat duhur lah, futur. Nanti kita jamak dengan asar. Tidak boleh Pak. Kalau yang wajib harus ada mujahadah. Harus ada kesungguhan jamaah sekalian. Puasa futur gitu. Puasa sudah 14 hari, besok 15 saya tidak puasa. Tidak boleh jamaah sekalian. Bab-bab futur ini terkait dengan bab-bab sunnah-sunnah kebiasaan. Makanya bahasa Nabi ala sunnati, barang siapa masa futurnya dia berada pada sunnahku yang lain, maka dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa masa fitrahnya, masa futurnya tidak di atas sunnahku, faqad dhalla, orang itu tersesatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian, izinkan saya di pagi yang sangat mulia ini ada tulisan menarik Pak, Subul Tahqiq Al-Istiqamah wal Muhafadzatu 'alaiha. Beberapa cara efektif untuk kita bisa istiqamah dan bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita dalam hidup ini. Sebenarnya jamaah sekalian, proyek Ramadan ini Bapak Ibu melatih kita untuk istiqomah secara totalitas. Paling tidak sampean istiqomah berpuasa ya selama 1 bulan penuh. Insya Allah sampean juga istiqomah salat malam. Ayo Pak jaga. Kalau sampean tidak bisa salat malam di masjid,
mungkin terlambat dari kantor segala macam, baru dari luar kota, jangan sampai ada satu malam sampean tidak istiqomah. Tidak apa-apa Pak salat di rumah. Ya kayak kemarin saya terpaksa harus ngantarkan anak saya Pak mau keluar kota, ternyata kena macet, ya sudah tidak bisa ke masjid. Kebetulan saya tidak punya jadwal salat tarawih, kultum tarawih. Saya ngantar, kemudian sudah Bismillah saya bilang, kita salat di rumah. Ya, jangan sampai nanti Pak kemudian ngantar pulang nyampe rumah 9:30, tiba-tiba hanya salat isya terus tidur. Eman loh Pak, jangan sampai ada satu malam sampean tidak apa, karena perlu al-muhafadzah. Kata para ulama, dikatakan dalam tulisan itu, fi'lut ta'at wal ijtihadu fiha wa mujahadatun nafs 'alaiha. Laksanakan ketaatan semampu kita jemaah sekalian, ada kesungguhan dan mujahadatun nafs, kendalikan nafsu kita ini Pak. Saya tidak mau tidur kecuali saya sudah melaksanakan salat salat malam, salat tarawih ini. Nah, apalagi sampean terus tambah lagi dengan baca Quran. Bagi yang sampean terbiasa baca Quran Pak, ya Allah, sampai kata para ulama, kalau udah capek betul baca Quran, minimal baca qul huwallahu ahad. Ya, niatkan, kan ada kayak dari Nabi ya. Kalau mepet betul Pak, baca Quran, baca qul huwallahu ahad 3 kali saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nikmati tapi Pak, baca 3 kali. Kata Nabi itu seakan-akan kalian baca Quran secara keseluruhan gitu. Minimal begitu. Tapi jangan kemudian qul huwallahu ahad terus jemaah sekalian gitu. Ini kalau udah mepet betul, tidak bisa betul, udah capek betul, minimal Pak qul huwallahu ahad. Tiada hari kecuali saya akrab dengan Al-Qur'an ini. Ini bentuk keistiqomahan kita seperti itu. Nah, yang kedua dikatakan oleh para ulama jemaah sekalian, al-ishtighalu bil ilmi syar'i wa talabuhu. Sibukkan kita Pak belajar ilmu agama. Begini Bapak Ibu, orang ini akan bisa istiqomah kalau sampean menikmati Pak ibadah yang sampean laksanakan itu. Ini sampean duduk begini jemaah sekalian, kalau sampean nggak menikmati Pak, gelisah sampean. Ngelihat jam terus ini. Kapan Ustaz Rihim selesai pengajiannya ini? Capek Pak. Tapi kalau sampean memahami, ini duduk salat subuh. Kata Nabi, orang kalau salat subuh itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita Pak sampean ini Pak, sekarang ini Pak, sampai sampean ketemu dengan subuh berikutnya besok, sampean dijamin oleh Allah Pak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampean Pak, orang-orang yang aktif subuhan di masjid Pak, hidupnya nggak akan sengsara Pak. Nggak banyak masalah Pak. Ada masalah tapi bisa mengelola masalah itu. Bisa menyelesaikan masalah itu jemaah sekalian. Kalau masalah pasti ada jemaah sekalian. Tapi kita bisa mengelola masalah itu. Kenapa Pak? Fahuwa fi dzimmatillah. Kenapa kita tahu? Karena Nabi menyampaikan begitu. Karena kita belajar Pak. Sampai salat subuh akan menikmati salat subuh Pak dengan nikmat. Tahu nikmatnya salat subuh. Kenapa? Karena sampean faham apa itu salat. Apa rukun salat? Apa syarat salat? Apa sunnah-sunnahnya salat? Bagaimana supaya kita bisa khusyuk dengan sempurna? Itu ada ilmunya Pak. Sehingga sampai menikmati. Makanya apapun pekerjaan yang berangkat dari ilmu, belajar Pak, tahu kenapa saya diperintah puasa ini. Tidak jadi beban puasa itu Pak. Sampai Nabi mengatakan, "Lau alima ummati ma fi Ramadan." Andai kata umatku tahu, alima, pakai ilmu Pak, alima. Pakai ilmu apa yang ada dalam bulan Ramadan, la tamannau ayyakuna sana kulluha Ramadan. Mereka akan berharap 1 tahun sepertinya mau Ramadan semuanya jamaah sekalian. Kenapa? Ada ilmu jamaah sekalian. Sampai berangkat haji jamaah sekalian, berangkat umroh. Sebelum umroh sampai pelajari Pak manasik hajinya. Rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, ya, larangan-larangan dalam haji, makruh-makruhnya haji, yang merusak nilai haji, yang membatalkan haji, itu semua ada ilmunya Pak. Jangan cari kiai, cari ustadz, ustadznya sakit, tidak bisa berbuat apa-apa sampean Pak. Betul itu, pelajari jamaah sekalian, sehingga sampean nikmat Pak, karena ada ilmu jamaah sekalian, seperti itu. Teman itu ada 2 ya, ada teman abadi, ada teman yang tempo-tempo. Kalau teman abadi itu siapa? Ya istri ya. Kalau ibu-ibu ya suami.
Betapa banyak Pak kita istiqomah itu karena support dari istri Pak. Begitupun sebaliknya. Makanya kita kalau cari istri jangan main-main ya. Ya, kaidahnya kan jelas ya. At-thayyibuna lit-thayyibat. Kan begitu Pak ya. Orang laki-laki yang baik itu pasti ketemu dengan perempuan yang baik. Wal qanitina lil qanitat. Laki-laki yang baik ketemu dengan laki-laki yang qanit, yang ahli ibadah, pasti nyambung dengan istri yang ahli ibadah pula. Saya lihat ini orang-orang tua semua Pak ya. Minimal mantu kita nanti ya. Mantu kita Pak. Siapa calon mantu kita? Karena mantu itu Pak adalah orang baru akan masuk di tengah-tengah kita. Jangan sampai nanti mempengaruhi suasana religi yang ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Selektiflah memilih mantu. Hati-hati jamaah sekalian. Ini juga yang akan mendampingi kita dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Mudah-mudahan Pak istri kita salihah, suami ibu qawwam insyaallah. Kalau tidak ayo kita salihahkan istri kita. Jangan mentang-mentang Pak Bapak sudah baik, aduh ternyata istriku tidak saleh. Kita cari lagi. Pak repot ini jamaah sekalian. Ya. Ayo yang ada Pak, apalagi sudah punya anak, ayo punya semangat yang sama. Ini peluang-peluang amal saleh bagi kita. Karena istri itu punya pengaruh, suami itu punya pengaruh Pak terhadap baik dan tidaknya kualitas agama kita. Nah saudara, kemudian yang kedua adalah persahabatan yang tempo-tempo yang ketemunya di masjid seperti ini. Ya, di kantor. Ayo Pak, carilah sahabat-sahabat yang kira-kira bisa menguatkan iman kita. Ya. Ya, kata Nabi, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Ya. Kalau sampean berkawan dengan ahli masjid, Pak, jadi ahli masjid. Sampean berkawan dengan ahli Quran, jadi ahli Quran. Ya. Sampean berkawan dengan orang yang hobi ke pengajian, sampean juga hobi ke pengajian. Tapi kalau kita berkawan dengan orang ahli cangkruan, Pak, nyangkruk juga kita itu, Pak. Baduan juga. Hobinya majelis di kafe-kafe, ya, di lobi-lobi hotel, ya sudah, begitu kondisi kita jamaah sekalian. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Selektiflah kalian kata Nabi dengan siapa kalian bersahabat itu, berkawan itu. Ini kawan Pak punya pengaruh istiqomah dan tidaknya kita tergantung kepada kawan kita. Sebenarnya kita bisa ngelihat kita Pak, lihat siapa sahabat kita. Ulama-ulama salaf begitu Pak. Kenal fulan, siapa sahabatnya? Oh sahabatnya fulan, pasti orangnya pasti kayak gitu juga Pak. Nah ini sebenarnya kalau saya bahas masalah ini panjang kemana-mana Pak. Karena nanti kriteria sahabat itu ada 4 macam. Ada sahabat kal ghidha, kaddawa, kadda, dan kal al-halak kullu. Ini kalau saya bahas kemana-mana jamaah sekalian. Tapi paling tidak ayo Pak carilah sahabat yang kira-kira bisa menyadarkan kita, menguatkan iman kita. Ya, itu membuat kita istiqomah dalam hidup ini jamaah sekalian. Nah, terakhir apa yang terakhir jamaah sekalian? Ad-du'a, minta Pak kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa apa? Istiqomah. Begini Bapak. Hidayah yang ada dalam hati kita ini itu dalam jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Innal qulub baina asabi'ur rahman. Hati manusia untuk menerima hidayah ini berada di atas jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yahdillahu ma yasha. Allah memberikan hidayah kepada hamba yang Ia sukai. Wa yudillu ma yasha. Begitu pula sebaliknya jamaah sekalian. Mudah-mudahan Pak, ayo, dan hidayah ini tidak kun fayakun. Hidayah ini butuh kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berada di garis Allah, di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu. Terus imbangi Pak dengan doa. Jangankan sampean, Nabi SAW juga berdoa kan, Allahumma inna nas'aluka tsabata ay istiqamata fil amri wal azimata ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu konsistensi, ats-tsabat ay istiqamah dalam menjalankan semua perintahmu, wal azimata ala rusdi, punya tekad yang kuat, semangat yang kuat untuk berada di atas jalan petunjukmu. Masya Allah. Sampai Pak di saat sampean muncul sisi kemanusiaan sampean malas, futur tadi jamaah sekalian,
Nabi kan ngajarkan doa pula pada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Masya Allah. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahu Akbar. Luar biasa ini jamaah sekalian. Ini doa Pak. Doa ini Pak, saya masih ingat tahun 80-an. Awal-awal saya kuliah di Riyadh Pak ya. Di Imam Muhammad bin Saud di Riyadh itu. Kita punya kebiasaan jamaah sekalian itu sepekan sekali Pak duduk antar negara, antar mahasiswa Pak. Ketemu mahasiswa Afrika, Eropa, Amerika, Asia Tenggara Pak. Dari Soviet macam duduk, ada beberapa syekh. Terus waktu itu saya masih ingat betul tahun itu Pak keluar fatwa dari ulama Saudi kan wajib bagi yang sanggup dan ada ke lapangan waktu dan desi, bantu saudaramu jihad di Afghanistan itu. Sehingga ada satu alumni dari Mesir libur, dia tidak pulang ke Mesir, ikut jihad Pak. Lewat Peshawar pulang, dia menceritakan gitu. Salah satu rahasia kenapa para mujahidin itu bisa bertahan Pak di atas gunung gitu, megang senjata. Mereka kan di lereng-lereng gunung Pak, di gunung-gunung segala macam. Ada yang naik kuda, yang berjalan. Itu tugasnya hanya nunggu, takut ada musuh tinggal bedil. Kadang-kadang musuhnya nggak jelas Pak. Nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 pekan nggak muncul-muncul musuh itu jamaah. Kan capek juga Pak. Gak ada kerjaannya di gunung. Hanya megang senjata dan makanan apa adanya jamaah kan. Baca Quran juga sak kuat-kuatnya pasti jenuh juga Pak. Ya kan? Yang di mau tembak nggak ada jamaah sekalian. Pegang terus kayak gini. Yang dilihat gunung Pak, gunung. Kalau pas musim dinginnya nggak mufakat, kalau musim panas juga nggak mufakat. Apa salah satu rahasianya? Dia teringat dengan doa tadi Pak. Pas lagi kami jenuh, mau futur, teringat istri, teringat anak, rasanya mau turun, mau balik, mau pulang gitu. Kami baca dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham, sumpah. Ya, wal hazan, kesedihan, kegalauan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ketidakmampuan dan malasnya hidup. Jadi Pak, rupanya istiqomah ini juga perlu kita apa? Perlu kita minta kepada. Termasuk dalam konteks kita Pak, malas baca Quran, baca doa ini Pak. Malas mau ke masjid untuk salat tepat waktu berjamaah di masjid, baca doa ini. Ya, malas mau salat tarawih, baca doa ini. Supaya kita terus berada dalam apa? Keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saya ingin menutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang istiqomah ini dalam surat Fussilat ayat 30. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahu Akbar. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Selesai sudah Pak. Sesungguhnya manusia kita ini Pak, qalu yang mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, istaqamu, kemudian mereka istiqomah Pak, menjalankan perintah Allah. Suruh salat, suruh tarawih, suruh baca Quran. Jenuh Pak, sampai sibukkan dengan sunnah-sunnah yang lain. Sumastaqamu, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya Allah, sampean pasti dibersamai oleh malaikat.
Orang kalau istiqomah Pak, tidak ada kamusnya kesurupan Pak. Orang kalau istiqomah Pak, tidak ada kamusnya sedih, galau, tidak ada. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nggak ngamuan Pak. Tenang. Allah takhafu. Tidak perlu takut dalam hidup ini. Wala tahzanu. Jangan merasa bersedih. Jadi orang kalau ada istiqomah ini jamaah sekalian, hatta Pak rongrongan di tengah-tengah kita, kehidupan kita banyak masalah. Minyak goreng hilang, BBM naik, apalagi jamaah sekalian. Tak takut Pak. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampean diberi solusi oleh Allah, berpikir bagaimana menyelesaikan problem ini. Jadi ini problem ini Pak. Saya jangan-jangan ini jemaah sekalian yang terjadi pada bangsa kita karena kita kurang istiqomah Pak. Karena kita tidak berpegang teguh dengan aturan Allah ini jemaah sekalian. Ini kalau proyek Ramadan Pak dijadikan proyek nasional, selesai problem kita ini jemaah sekalian. Betul Pak, karena Allah mengatakan fa'aiman aina matakunu kaifa matakunu yuwalla alaikum, bagaimana kondisi kamu, kualitas kamu bagaimana, begitu pula nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang sama dengan kualitasmu pula gitu. Tidak main-main ini jemaah sekalian. Jadi kalau sampean istiqomah Pak, malaikat langsung turun ngawal sampean, ngawal kita semua Pak. Allah takhafu, jangan takut dalam hidup ini. Wala tazunu, jangan sedih. Karena kita Pak diberi optimisme yang luar biasa. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya Allah, diingatkan, saya akan ingat loh ya, hidup di dunia sebentar loh, tidak lama. Orang kalau udah istiqomah, Allah telah menyiapkan surga loh di akhirat gitu. Mohon maaf ya akhi, kalau antum hanya bicara dunia Pak, dunia dan dunia, berapa lama kita menikmati dunia ini Pak? Halo? Hatta gaji kita tiap bulan Pak di atas 100 juta jamaah sekalian, mungkin ada yang 1 miliar. Belum tentu juga bisa dibawa ke akhirat Pak. Ujung-ujungnya kita mentok dengan ajal kita. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu ada batasan umurnya Pak. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khirun wa la yastaqdimun. Dan ketika ajal tiba tidak bisa diperlambat, tidak bisa pula dipercepat. Ini rahasia Allah Pak. Dan kalau sudah mati Pak, inqata amalu, terputus amal kita jamaah sekalian. Nah, orang istiqomah Pak dikasih kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum. Jangan khawatir pula, nanti kau mati, surga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahu akbar. Tidak hanya itu Bapak, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah dan para malaikatku menjadi wali kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Pengayom kamu, pengawal kamu di dunia dan di akhirat. Sampai dikawal Allah dan malaikat jemaah sekalian. Kalau istiqomah ini Pak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti kalau di surga Pak, dengan pengawalan Allah selesai sudah Pak. Apa yang sampean minta semua ada Pak. Kalau di dunia ini Pak masih butuh proposal. Itu pun dipelajari dulu Pak, karena yang ngajukan proposalnya banyak Pak. Kalau istiqomah langsung tidak pakai proposal, Allah langsung jadi saksinya Pak. Langsung disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Rugi ya akhi kalau antum hanya berpikir dunia dan dunia saja. Walaupun ini dunia adalah mazra'ah kita Pak untuk menuju kesuksesan yang, makanya istiqomah saja yang diinginkan adalah di dunia ini jamaah sekalian. Nuzulan min ghafurir rahim. Ini adalah pemberian yang datang dari siapa? Allah Pak, yang Maha Ghafur dan Maha Rahim. Saudara, Ramadan tinggal 15 hari ke depan akan membersamai kita ma'asyar muslimin. Monggo, ayo Pak, tunjukkan keistiqomahan kita. Istiqomah dalam iman kita, istiqomah dalam ibadah kita, istiqomah dalam akhlak kita, istiqomah dalam muamalah kita. Pokoknya Pak, sampean berada di jalur Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian jenuh Pak, silakan cari sunnah-sunnah yang lain. Yang dalam bingkai sunnah Rasulullah. Itulah kata-kata istiqomah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan semua panjang umur, sehat walafiat, diterima seluruh amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keistiqomahan di atas syariat Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala.
andai kata kemudian Allah mengakhiri kehidupan ini, mudah-mudahan semuanya insya Allah husnul khatimah, masuk surga bersama-sama, insya Allah juga dibersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hafazna bil Quran, Allahumma akrimna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran, Allahumma shfi lana bil Quran, Allahumma saddid lana bil Quran, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadabburana wa tilawatana bil Quran wa zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya, panjang umur semua Pak, sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما